Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, jadi di konten kali ini saya mau membuat video lagi. Ini kita bahas tentang PSU lagi ya, karena di video sebelumnya itu kita bahas tentang PSU simetris. Jadi kali ini kita bahas tentang PSU non simetris dan cara perakitannya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum dukung channel ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena satu subscribe dari kalian, satu semangat percaya untuk membuat konten-konten selanjutnya ya bosku. Oke, jadi ini untuk bahan-bahannya masih sama, menggunakan bahan yang kemarin yang kita gunakan untuk membuat sebuah PSU simetris. Jadi kita cuman membutuhkan satu elko karena ini non simetris. Jadi membutuhkan satu elko, terus membutuhkan dioda sisir satu, terus ini ada trafo. Yang lainnya itu kita singkirkan ya, atau kita pisahkan. Jadi untuk perakitannya itu sangat sederhana atau sangat simpel sekali. Ini kalian sudah tahu ya, untuk di elko dan di dioda itu ada kutubnya, kutub positif dan negatif. Jadi saya jelaskan lagi, di elko ya, kutub positifnya itu yang polos, terus yang kutub negatifnya itu yang ada stripnya seperti ini kalau yang di elko. Terus yang ada di dioda sisir, kalau ada lambangnya ombak seperti ini ya, itu ke AC, ini ke trafo. Terus kalau yang ada lambangnya negatif dan positif itu ke elko, seperti itu ya, jangan sampai salah untuk pemasangannya. Oke, coba kita copot dulu untuk ini kabel-kabelnya. Ini kabelnya membutuhkan dua saja ya, yang dari trafo. Jadi kita cuman membutuhkan dua kabel ini saja yang dari trafo. Terus kita pasang untuk ininya, untuk elko-nya. Jadi elko-nya untuk pemasangannya itu jangan sampai salah ya, yang polos dari elko itu masuk ke dioda sisir yang positif, terus yang ada stripnya yang negatif itu kita sambungkan ke dioda sisir yang negatif. Jadi untuk pemasangannya seperti ini tinggal kita lebarin saja ya, kita pas-pasin. Nah seperti ini sangat simpel sekali ya. Ini di sini kita sama-sama belajar. Oke, seperti ini di sini. Ini untuk pemasangannya jangan sampai salah ya, karena kalau salah nanti bisa meletus untuk elko-nya. Nah, yang satunya juga sama, kita solder. Oke, jadi seperti ini untuk pemasangannya, dan usahakan kita cek dulu apakah berhasil atau ada yang salah. Kalau sudah berhasil itu kita lanjut ke trafonya ya. Jadi untuk trafonya itu yang tengah ini, yang tengah dua ini masuk ke trafo, dan kita bakalan menggunakan 12 yang paling tinggi ya dari trafo ini. Jadi 12 dan CT. Ini untuk pemasangannya bolak-balik gak masalah ya, ini dari trafonya ini. Kalau dari dioda ke elko itu jangan sampai salah untuk pemasangannya. Nah yang satunya itu ke CT seperti ini. Ini sudah jadi ya, ini untuk PSU kali ini. Ini PSU non simetris. Kalau kalian mau nurunin tegangannya itu bisa menggunakan regulator seperti ini, atau bisa menggunakan dioda zener maksud saya, dioda zener seperti ini. Dan
Kalau non simetris itu cuman membutuhkan satu dioda sender ya. Nah ini dioda sendernya cuman menggunakan satu dan kalian pasang di sini, ini di sini ya. Oke, kita coba untuk ini ya, kasih kabel input ini, input PLN nya, dan kita coba cek berapa untuk tegangan di elko nya ini. Oke, ini untuk pemasangannya, untuk pemasangan kabelnya ke kabel ke PLN itu sangat mudah sekali. Kalian bisa ambil 0 dan 220, disesuaikan saja ya untuk listrik di rumah kalian berapa volt seperti itu. Kalau di sini itu 220, itu aja naik turun untuk tegangannya. Oke, ini sudah saya pasang untuk input tegangannya atau input PLN nya. Nah oke, sebelum kita colokan ke listrik itu kita coba ini ya, cek dulu apakah sudah benar untuk rakitannya atau masih ada yang salah. Takutnya kalau ada yang salah itu bisa meledak ya untuk elko nya. Oke, sudah benar ya ini. Oke, kita membutuhkan multimeter atau avometer. Masih menggunakan avometer digital biar mudah saja ya. Nah ini, dan ini kita untuk selektornya dari avometer selektornya kita arahkan ke DC volt, karena ini sudah disearahkan ya, sudah melewati dioda, terus sudah melewati elko, jadi itu sudah ada positif dan negatifnya. Jadi kita arahkan ke DC volt. Kalau masih di trafo itu kita ceknya itu di AC, ini AC belum DC, masih AC ya. Oke, kita arahkan ke 20 nanti, dan coba kita ini ya, nyalakan. Nah, ini sudah saya nyalakan ya untuk trafonya, dan kita cek ya mendapatkan berapa ini untuk PSU ini. Nah di situ saja untuk avometernya. Oke, ini yang merah itu positif, yang hitam itu negatif. Jadi yang merah itu kita sambungkan atau kita tempelkan ke yang positif dari elko, terus yang hitam itu kita tempelkan ke negatif dari elko. Nah itu mendapatkan 17, berapa itu, naik turun ya. Jadi ini yang tepatnya itu 17, sekian. Nah itu 17, 16 ya ini. Terus kalau pengen menurunkan tegangan 17 ke 15 itu bisa menggunakan dioda sender seperti ini dioda sender ya. Oke, coba ya, kita coba menggunakan dioda sender ini. Nah untuk dioda sender ini nanti cuman menggunakan satu dioda sender, karena ini untuk PSU nya PSU non simetris ya, jadi cuman membutuhkan satu dioda sender. Jangan lupa dimatiin dulu untuk ininya, arusnya, terus kita pasang di sini. Dan di dioda sender itu ada gelangnya hitam dan polos, jadi sama dengan elko ini. Jadi yang ada gelangnya itu yang negatif, yang polos itu yang positif. Jadi kita pasangnya itu seperti ini seperti ini ya, menurut saya seperti ini. Jadi yang enggak ada gelangnya alias polos dari dioda sender itu masuk ke elko yang ada stripnya, terus yang dari dioda sender yang ada gelangnya itu masuk ke elko yang tidak ada stripnya. Oke, ini untuk penurun tegangan. Oke, kita coba pasang ya. Ini mohon maaf sekali kalau untuk durasinya agak panjang. Ini untuk durasinya agak panjang ya.
Oke, ini tinggal kita jumper saja, kita carikan jumper dulu ya. Oke, untuk jumperannya sudah saya pasang, tinggal kita arahkan ke sini, ke negatif dari elko ya, ini di sini ya. Nah, seperti ini untuk pemasangannya. Oke, kita coba cek lagi ya. Ini tadi untuk satu elko itu mendapatkan 17, dan ini sudah saya kasih deodozer, apakah bisa turun atau tidak. Langsung aja kita cek ya. Nah, ini sudah saya colokkan untuk input tegangannya, kita arahkan lagi ke 20. Oke, ini mendapatkan berapa ya nih. Nah, itu untuk tegangannya turun menjadi 15 ya, yang tadinya itu 17, yang tadinya itu 17 itu turun menjadi 15. Ini agak sulit ini. Nah, itu 15 ya, turun menjadi 15 volt. Nih, seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk ini power pump atau power yang sejenis itu yang membutuhkan tegangan 12 sampai 15 ya. Dan ini bisa di custom untuk ininya, deodozer-nya itu kalian bisa menggunakan deodozer yang 5 volt, 10 volt, 12 volt atau 15 volt dan yang lainnya ya. Ini untuk deodozer-nya. Terus ini kalau menurut saya untuk elko nya sudah lebih dari cukup ya, karena ini cuman 12 volt, dan ini kalau digunakan untuk menyuplai power itu untuk elko nya itu kalau bisa itu dinaikkan ya untuk tegangannya, misalnya itu yang 100 volt atau yang 50 volt itu juga bisa. Tapi kalau digunakan untuk menyuplai seperti aksesoris atau yang lainnya itu ya sudah lebih dari cukup ya untuk elko nya. Itu saran saya dari saya, seperti itu. Kalau pengen digunakan untuk PSU power itu untuk elko nya itu kalian ini ya, kalian ganti menjadi yang lebih besar untuk voltnya, contohnya 50 volt itu bisa. Nah, seperti ini untuk voltnya itu 50 volt, untuk mikronya itu 3300 mikro. Ini seperti ini bisa untuk digunakan untuk power pump atau sejenis itu. Dan ini sangat simpel sekali ya, ini untuk pemasangannya sangat simpel sekali. Jadi seperti ini untuk rangkaiannya. Ini sudah turun untuk tegangannya, mendapatkan 15 volt ini tegangannya. Dan coba kita kasih lampu ya, kita kasih lampu dulu ini. Kita kasih lampu hijau ini saja, ini ada lampu hijau. Terus di sini ada resistor untuk menghambat ini, menghambat apa, LED-nya biar nggak putus ya. Jadi untuk pemasangannya sangat simple ini. Jadi ini untuk resistornya kita sambungkan ke yang negatif ya. Kita sambungkan yang ke negatif. Nah, di sini. Terus ini untuk elko apa namanya? Untuk lampunya, maksud saya lampunya. Ini kan tidak tahu ya untuk kaki positif negatifnya itu yang mana, itu gampang sekali. Tinggal kita arahkan selektornya ke lambang dioda, terus kita cek seperti ini. Nah, ini kalau nggak menyala itu tandanya kebalik, terus kita balik untuk lampunya. Nah, ini warnanya hijau menyala, jadi yang kanan
yang kanan itu positif, yang kiri itu negatif. Yang negatif itu di lampu itu ada lempengan besar, yang positif itu lempengan kecil, seperti itu. Untuk mengetahui positif negatif dari LED. Oke, kita sambung seperti ini. Nah, menyala ya. Ini untuk apa namanya? Untuk listriknya saya copot. Ini kan ada listriknya ya, atau menyimpan tegangan. Elko itu menyimpan tegangan. Jadi kalau kita kasih lampu ya, ini menyala. Tapi pelan-pelan redup ini. Seperti ini ya. Jadi fungsinya lampu itu tidak cuman digunakan untuk hiasan, jadi bisa digunakan untuk indikator. Jadi bisa digunakan untuk indikator kalau basu ini sudah bekerja ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini sudah saya colokkan ke ini, ke listrik, jadi menyala. Terus kita cek lagi ya, kita cek lagi apakah turun atau tidak. Nah, ke 20. Nah, itu tidak turun ya, masih tetap 15 volt ini. Jadi kalau dikasih LED seperti ini kan lebih bagus, dan kita bisa mengetahui ya kalau rangkaian ini sudah bekerja, seperti itu. Iya, seperti ini. Ini sangat simpel sekali bro ini. Ini kalian bisa menggunakan dioda sisa seperti ini, atau menggunakan dioda ini kecil-kecil seperti ini, atau seperti dioda Zener seperti ini yang kecil hitam ini. Di next video kita bakalan membuat sebuah PSU lagi, itu menggunakan dioda ini ya, dioda kecil ini. Oke, jadi untuk video kali ini seperti itu aja. Ini untuk durasinya sudah panjang. Semoga yang saya jelaskan ini bisa mengerti ke kalian. Ini di sini kita sama-sama belajar ya, karena masih pemula saya. Jadi kalau ada salah kata ya mohon dimaafkan, atau mohon di komen-komen kalau ada salah kata, biar kita bisa belajar bareng. Oke, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya biar kalian ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, dan supaya saya tambah semangat untuk membuat konten dan channel ini bisa berkembang ya. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.